Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu min ibadika shalihin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti tidak hanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin di lisan, namun syukur kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk berzikir kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar diajarkan untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik tutur katanya, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya pada hari ini kita mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi kita, mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengakui kita sebagai umatnya setia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sidang yang berbahagia, mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan Sunnah, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus takwa diperjuangkan setiap Jumat, disampaikan ketika Jumat? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 197 di juz kedua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Sehingga ketakwaan ini butuh proses dan perjuangan. Sehingga dengan yang namanya takwa ini akan menghantarkan kita daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada hari ini kita telah masuk di penghujung tahun 1443 Hijriah. Sebentar lagi kita akan masuk di bulan Muharram 1444 Hijriah. 1444 Hijriah. Maka pada hari ini disunnahkan ketika akhir tahun menyambut daripada awal tahun untuk bermuhasabah. Sudah sampai di mana kita kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sampai mana pembuktian kecintaan kita kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat daripada kecintaan disampaikan daripada Al-Imam Zuhaili, dikatakan innamal wa ibarah anis syughli bil mahbub. Sesungguhnya hakikat cinta itu adalah ketika kita dibuat sibuk terhadap apa yang kita cintai. Sudahkah kita mencintai Allah dengan melaksanakan semua perintahnya? Sudahkah kita mencintai Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan sunnahnya? Maka pada hari ini kata Nabi SAW dalam hadis qudsinya, hadis qudsi menyampaikan bahwasanya innallah la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak sama sekali memandang wajah kita, tidak sama sekali memandang harta yang kita kumpulkan, walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Akan tetapi Allah memandang hati kita dan amal perbuatan kita. Dan kata Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya ada segumpal darah, yang mana darah ini, yang mana bagian daripada tubuh ini apabila baik, maka baiklah semuanya. Apabila buruk, buruklah semuanya. Apa itu? Dialah yang disebut dengan hati. Begitu pula dengan kata Nabi SAW, amalan yang akan menjadi penentu, amalan yang akan menjadi penentu hidup kita akan baik atau tidak. Kalau amalan ini baik, maka baiklah semuanya. Kalau amalan ini tidak baik, maka buruklah semua. Yaitu dengan solat. Kenapa dengan solat? Karena solat dalam kaidah bahasa Arab, wassola yasilu silatan fahuwa solatun. Solat artinya silatan, silah artinya hubungan. Manusia dengan manusia disebut dengan silaturahmi, sedangkan manusia dengan Rabbnya, dengan Tuhannya disebut dengan solat. Kalaulah orang yang menyambung hubungan silaturahmi akan diberikan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, apakan lagi kalau kita menjaga hubungan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta kita, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kalau ada orang yang sengaja meninggalkan solat, itu artinya secara tidak langsung dia telah memutuskan hubungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalika. Maka pada hari ini insyaallah sang khatib akan menyampaikan 7 fungsi solat di dalam Al-Quran. Karena solat bagian daripada penting kita. Sehingga ketika di penghujung tahun 1443 Hijriah ini, mari kita bermuhasabah. Sudah sampai mana kedekatan kita kepada Allah dan Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Fungsi solat yang pertama, Allah sampaikan di Quran surah Toha di ayat ke-14, posisi sebelah kanan bagian atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ketahuilah aku adalah Allah, kata Allah. Jangan duakan aku, kata Allah. Qul huwallahu ahad. Aku ini satu. Jangan duakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka cara membukti ketahuian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'budni. Maka sembahlah aku, kata Allah. Dengan cara apa ya Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan solat, maka ingatlah aku, kata Allah. Itu artinya fungsi solat yang pertama adalah sebagai penyembahan yang terbaik. Sebagaimana 17 kali kita mengulang dalam solat setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 rakaat kita ulangi daripada solat fardu kita. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Maka cara menyembah yang paling terbaik adalah dengan solat. Yang kedua, solat mempunyai fungsi sebagai ketenangan dalam jiwa kita. Allah sampaikan di Quran surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita bisa menjadi tentram. Karena dialah Allah di Quran surah Al-Fat, surah ke-48 di ayat ke-4, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati jiwa-jiwa daripada kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Itu artinya kalau hidup ingin tenang, maka perbaiki solat kita. Kalau kita ingin diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki solat kita. Yang ketiga, solat mempunyai fungsi sebagai penolong dalam hidup kita. Sebagaimana khatib menyampaikan di muqaddimah yang pertama, yaitu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ayat ini 2 kali diulang di dalam Al-Quran. Pertama di juz 1 surah Al-Baqarah ayat 45, dan yang kedua di juz kedua di ayat 153. Cuma beda awalannya saja. Juz yang pertama dan paling Allah sampaikan wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan dengan Allah, sabar dan salat. Sedangkan di juz keduanya lebih spesifik lagi, Allah memanggil keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai jiwa-jiwa yang masih dirinya punya keimanan, ista'inu bis-sabri was-shalah. Jika kita semua mempunyai masalah yang belum kunjung usai, yang belum juga menemui solusi terbaik, temui aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan salat. Maka salat mempunyai fungsi sebagai penolong dalam hidup kita, sebagai jalan keluar setiap masalah yang telah Allah titipkan kepada kita. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani setiap hamba, melainkan Allah meyakini pasti kita mampu untuk menjalaninya. Yang keempat, salat mempunyai fungsi sebagai benteng dalam diri kita agar tidak melakukan maksiat. Maksiat cuma 2, kalau tidak keji, kalau tidak fahsya, ya mungkar. Sebagaimana Allah sampaikan di awal juz 21 surah
Al-Ankabut surah ke-29 di ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacalah kitabmu Al-Qur'an, tegakkanlah salat, karena sesungguhnya salat akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau sampai hari ini kita sangat mudah melakukan kemaksiatan, kalau sampai hari ini sangat mudah kita melakukan kemungkaran di depan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ada yang salah dengan kita punya salat. Bukan salatnya yang salah, namun ada yang kurang dalam kita mengerjakan salat. Sehingga perbaiki salat kita, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Perbaiki salat kita, maka Allah akan membimbing kita agar tidak terjatuh lagi kepada kemaksiatan. Itu yang keempat. Yang kelima, salat mempunyai fungsi. Salat mempunyai fungsi sebagai doa. Kenapa doa? Dalam kaidah fikih, salat disebut as-salatu bid-du'a. Salat adalah doa dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa kisah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam di Quran surah Ali Imran di ayat ke-38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada saat itu Nabi Zakaria divonis pada medis pada saat itu istrinya dalam keadaan tidak akan pernah mempunyai keturunan, dalam artian mandul. Setiap pendapat manusia keterbatasan, maka Nabi Zakaria kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kembali kepada Allah di ayat ke-39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tiba-tiba sebab dia salat di mihrabnya Maryam, sebab dia berdoa kepada Allah di dalam salat, maka tiba-tiba malaikat menghampiri dia, bukan dalam keadaan berdoa di luar salat, namun qama yaqumu qiyaman, lagi berdiri tidak sembarang berdiri, tapi yusalli fil mihrab, lagi dalam keadaan salat. Dikatakan bahwasanya engkau akan mendapatkan annallahu yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan sholihin. Engkau akan mendapatkan anak, dan anak ini tidak perlu capek-capek engkau berikan nama, langsung diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Yang kelima. Yang keenam, salat mempunyai fungsi. Salat mempunyai fungsi dalam kehidupan kita. Dalam keadaan ini, ketika muazin menyampaikan azannya, menyeru daripada kita semua, salat dalam artian menuju daripada kemenangan. Ketika Allahu Akbar, kita serempak menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bukan jawab hayya 'alas shalah, bukan jawab hayya 'alal falah, namun kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Seakan-akan Allah pengen mengajar kepada kita semua pada hari ini untuk melangkahkan kaki kita ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa harus salat? Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Falah artinya kemenangan. Kalau dilekatkan kepada orang beriman disebut dengan aflah di surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salat dengan khusyuk. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, salat mempunyai fungsi ini yang paling kita butuhkan. Apa fungsinya? Fungsi salat adalah menghapus daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Allah sampaikan di Quran surah Hud, surah ke-11 di juz ke-12 ayat 114. Allah sampaikan di pertengahan ayatnya, innal hasanat yuzhibunas sayyi'at. Sesungguhnya amal soleh yang kita lakukan pada hari ini akan menghapus amal salah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Diulangi, amal soleh yang kita lakukan pada hari ini akan menghapus amal salah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu artinya dengan sholat, mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan, Allah perbaiki kehidupan kita dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Raditu billahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia. Sebelum kita menutup daripada khutbah yang kedua ini dengan bersama-sama kita mendoakan seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini. Ketahuilah kita pasti akan pulang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita membawa bekal yang cukup pada hari ini? Kalaulah mudik membutuhkan bekal yang cukup, maka kita pun juga akan harus mencari bekal yang cukup untuk kembali ke tempat yang kekal. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal kita. Sehingga butuh persiapan, dan persiapan itu disebut dengan takwa. Mudah-mudahan melalui daripada majlis yang penuh dengan keberkahan ini, Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk beramal soleh. Allah berikan kekuatan kepada kita semua dengan amanah yang Allah berikan kepada kita berupa istri dan anak cucu keturunan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha, alim alimah, da'i da'iyah, hafiz hafizah. Mudah-mudahan tidak hanya Allah kumpulkan kita karena iman di dunia, mudah-mudahan Allah juga kumpulkan kita karena iman di syurga. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim al-ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.